ketua kelas kita yaitu Muhammad Arya Maulana. So, Bangga silakan doa Arya. Dan let's pray together begin. Coding dan kecerdasan artifisial yang mana topiknya yaitu berpikir secara komputasional. Sebelum ke materi pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Semuanya nyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lagu wajib nasional itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Coba sebelum ke pembelajaran kita fokus semangat dulu, siap? Siap. Kamu fokus dulu deh ya, biar fokus. Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, melihat, mendengar, mengingat, kemudian fokus. Nah, sebelum kita membahas tujuan pembelajaran, coba ibu mau tanya. Coba kalian bayangkan, jika kalian membuat pesta ulang tahun, apa dulu yang harus
hal-hal yang terkecil. Nah, gimana sih itu caranya? Di sini kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu berpikir secara komputasional serta memahami pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi 1-3 permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Peserta didik dapat menguraikan permasalahan kompleks menjadi 2-3 bagian kecil dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita simak dulu ya materi mengenai cara berpikir secara komputasi. Oke, kita paham. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang pembelajaran tentang apa? Bagaimana cara berpikir komputasional. Tadi kan kita sudah menyimak video tentang bagaimana sih cara berpikir komputasional itu. Apa sih komputasional itu? Coba, tadi kita sudah menyimak apa itu komputasional. Secara sistematis, terus berpikir secara sistematis. Kemudian dapat menyelesaikan masalah dari yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Coba tadi contohnya apa? Kamu misalkan Adijah ditunjuk menjadi panitia 17 Agustus. Aduh, Adijah pusing kan 17 Agustus itu adalah acara yang sama meriah, kemudian acara yang sama besar. Bisa nggak kita menyelesaikan sendiri? Bisa nggak? Nah, di situ kita bisa menerapkan cara berpikir komputasi, berpikir secara sistematis,
Langkah-langkahnya. Sekalian di belakang mie ada langkah-langkah cara membuat mie. Coba, kira-kira membuat mie itu hal yang besar tidak? Tapi kalau misalkan kita tidak mengerjakan sesuai tahapannya akan menjadi mie tidak? Tidak. Masa kita punya mie tapi mau masak mie gak ada airnya, bisa enggak? Gak bisa. Coba kita pecahkan secara berpikir komputasional. Memasak mie ada langkah-langkah, itu termasuk algoritma. Kira-kira langkah pertama untuk membuat mie bagaimana ya? Siapkan airnya. Lalu sampai panas. Tunggu sampai panas atau mendidih. Ketika sudah mendidih gimana? Lalu dimasukkan minyak. Setelah dimasukkan minyak, tunggu sampai matang. Setelah matang gimana? Masukkan dulu bumbunya ke dalam mangkok. Sesudah disiapkan bumbunya ke dalam mangkok, lalu minyak diangkat, ditiriskan, dan dimasukkan ke dalam mangkok. Itu adalah cara berpikir komputasional. Padahal kita secara tidak sadar kita melakukan itu setiap hari. Coba ibu mau tanya, selain membuat mie, kira-kira apa saja? Cara membuat apa selain membuat mie? Membuat kopi. Betul. Gimana sih cara membuat kopi? Bisa nggak tiba-tiba langsung jadi kopi? Bisa nggak? Bisa. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Pertama, ada komposisinya.
hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Besok aku akan pergi liburan bersama kedua orang tuaku, tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Bantu aku untuk mempersiapkannya. Yuk, menentukan barang yang perlu dibawa untuk berlibur, menyiapkan, Membawa ompreng karena lupa. Ya. Bagian kecil yang perlu diselesaikan. Menyiapkan ompreng dan menyiapkan botol minum dari dan lalu mengecek tas untuk Oke, semuanya presentasinya bagus, jawabannya sangat memuaskan. Kemudian tadi, kira-kira permasalahannya apa saja yang sering keluar tadi? Karena lupa tidak membawa alat tulis, lupa tidak membawa tempat minum, lupa tidak membawa tempat nasi dan sebagainya. Itu adalah permasalahan kalian yang sering kalian hadapi setiap hari. Kemudian harus diselesaikan masalah tersebut. Kalau tidak diselesaikan, nanti kalian setiap hari akan tidak membawa buku, tidak membawa botol minum, ompreng dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan tersebut kita butuh persiapan, butuh langkah-langkah agar barang tersebut tidak ketinggalan lagi. Oke, sampai sini sudah memahami mengenai cara berpikir komputasional dan menyusun langkah-langkah dari yang tadinya kompleks menjadi bagian-bagian terkecil. Ibu punya masalah cara anak yang tidak mengerjakan PR. Misalkan ibu mempunyai adik yang kerjaannya setiap hari tidak mengerjakan PR. Kira-kira masalah ada itu? Masalah. Kalau misalkan tidak diselesaikan masalah itu, maka setiap hari dia tidak akan mengerjakan PR. Kira-kira langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa yang pertama? Pertama-tama memberitahu agar mengerjakan PR. Ayo kerjakan PR-nya. Nah, beritahu. Setelah memberitahu, membimbing untuk mengerjakan PR. Setelah membimbingnya, kemudian membantu menulis dan membantu mengerjakan PR. Tapi bukan diisi sama ibu, hanya memberitahu tata cara mengisi PR tersebut. Setelah mengerjakan, kemudian selesai. Setelah selesai dimasukkan ke dalam tas. Dan akhirnya ketika datang ke sekolah, dia sudah
penting gak sih berpikir secara komputasional? Penting. Penting nggak? Penting. Coba di sini ada pentingnya berpikir komputasional. 1.